Gimana nih? Selamat Pagi, pagi. Sar. Kita masuk kelas keempat, benar ya? Kita masuk kelas keempat, pembelajaran TIK. Oke, nah semuanya yang hadir saat ini saya mau bertanya dulu nih. Masih pada semangat buat belajar ya? Masih pada semangat dan saya harap masih pada fokus. Nah, kita hari ini coba dulu bahas soal ujiannya nih. Kita bahas soal ujiannya. Dan untuk di kelas 6A, benar ya? Di kelas 6A, nilainya itu overall bagus ya. Ada beberapa orang yang tidak lulus nilainya nih. Saya nggak tahu kenapa. Padahal saya udah kasih kisi-kisinya. Saya udah kasih catatan dan semuanya udah ada di buku. Nah, yang hadir saat ini ada 18 orang. Saya mau bertanya nih. Untuk ujiannya semua, gampang atau sulit sih? Ya, Gampang, Sir. Susah-susah gampang. susah-susah gampang. Sulit, Nah, Sar. lebih ke bagian gampang atau sulit? Lebih ke bagian gampang, Sir. Lebih ke bagian gampang, benar ya? Lebih ke bagian gampang, terus kenapa nih? Ada yang masih merah teman-temannya. Semuanya ada di buku tidak? Yang saya buat. Ada, Sir. Ada. Ada semua di buku. Dan, aduh, saya juga Sama di bingung. catatan. Nah, di catatan pun juga ada ya. Di buku ada, semua ada. Mungkin yang tidak ada itu karena kelewat dibaca. Maksudnya kelewat, seharusnya ada di buku, tapi tidak nampak ketika dibaca. Saya tidak mungkin memberikan soal yang tidak ada di buku. Nah, ada beberapa orang, temannya sekitar 3-4 orang yang tidak lulus nih. Nah, semoga aja yang hadir saat ini semuanya lulus dan nilainya memuaskan. Oke. Oke, kita lanjut aja nih. Udah lewat 6, bisa coba buka. Kita buka bareng-bareng. Ini share screen. Nah, kita ujian kemarin di hari Senin, benar ya? Kita ujian kemarin di hari Senin di kelas 6A. Ini 6A. Nah, di sini ada 39 teman-temannya yang mengumpulkan. Jumlah penduduknya ada 42. Dari 42 siswa-siswi di kelas 6A, hanya 39 yang menjawab. Dan ada 2 yang menjawabnya dengan nama yang asal-asalan. Dari yang hadir saat ini, dari 23, yang mengaku Chris Jimin siapa nih? Chris Jimin. Saya nggak tahu siapa nih orangnya. Tapi ada temennya nih yang buat namanya adalah Chris Jimin. Padahal kita lagi ujian tengah semester. Nah, ada yang jawab Chris Jimin namanya, ada yang jawab Medan Mulia. Nah, ini kan padahal saya minta namanya, nama lengkapnya, nama aslinya. Menjawabnya Medan Mulia. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa dibuat namanya adalah Medan Mulia. Nilainya cukup bagus juga padahal. Ada Medan Mulia, ada Chris Jimin. Mana nih ini? Chris Jimin 45@gmail.com. Nah, dari hadir saat ini ada tidak orangnya ini? Ayo. Ada yang ngaku? Nilainya dua-dua ini cukup bagus loh. Saya lupa apakah, padahal saya udah buat jelas-jelas. Yang kita minta itu adalah nama lengkap dan kelasnya. Di sini ada sebuah nama lengkap. Saya nggak ada nulis itu adalah dibuat di sini adalah sekolah, nama sekolah. Saya hanya minta nama lengkapnya dan kelasnya. Tapi ada temannya yang menjawab menggunakan emailnya. Nah, saya periksa juga di sini yang namanya C, yang namanya Chris itu tidak ada. Yang ada itu Kalista, Karenza, Kerik, Charity, Cheryl, Krisnel Siahaan, Clara Clarence. Dan nama CC itu semua sudah mengumpulkan jawabannya.
Semua namanya C itu sudah mengumpulkan jawaban. Oke, nah ini kita lanjut saja pembelajarannya nih. Yang tadi menulis dua nama tersebut, seanggap aja tidak senilai ya, saya tidak tahu yang mana orang-orangnya. Oke, Christian. Oke, Christian Yuda sudah ya. Christian Yuda semuanya nilainya udah keluar. Yang belum mengumpulkan 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang lagi temannya yang belum mengumpulkan tugas ujiannya. Mungkin di antara 4 itu ada yang namanya Medan Mulia sama Chris Jimin. Yang 2 lagi ini temannya saya nggak tahu. Kita ujian kemarin di hari Sabtu. Sampai di hari Minggu. Ujiannya juga gampang, ada di buku. Nah, mungkin hanya ada beberapa kesalahan. Nah, di kisi-kisi yang kita bahas kemarin, ada tidak semua yang kita bahas keluar? Ya, coba dilihat. Semua keluar ya. Semua rata-rata keluar. Mungkin hanya perbedaannya diacak-acak aja di bagian sininya. Benar ya? Oke. Nah, kita lanjut aja nih. Kita masuk di bagian uraian aja. Ini yang paling banyak yang salah memberikan. Seakan ada 42 murid yang jawab masih ada 39. Oke, di sini ada 39, berarti kurang 3 dong, Sa. Nah, yang belum mengumpulkan di tempat saya itu ada 4. Saya tadi udah bilang 2 itu asal-asal jawab namanya, ada Chris Jimin, ada Medan Mulia, 2 lagi temannya tidak mengumpulkan. Berarti ini kita kurangin 2, ada 37. Oke, sekitar segitu ya. Yang belum mengumpulkan sama sub, mungkin ini belum saya periksa lagi, mungkin ada yang baru mengumpulkan. Nah ini, kita masuk di bagian uraian yang paling terakhir nomor 5. Ini juga paling banyak salah memberikan jawaban. Apa nih jawabannya? Urutkan dari terkecil sampai terbesar dari penyimpanan komputer. Ayo coba satu orang ya disebutkan ya. Kita udah bahas beberapa minggu dari sebelum-sebelumnya kok. Ayo, oke, Angelica Valencia. Bit, byte, KB atau kilobyte, MB, megabyte, gigabyte, terabyte. Oke, benar. Thank you. Terima kasih, Angelica. Nah, saya minta itu urutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, ada beberapa temannya yang menjawab cuman bit. Cuman bit. Padahal di sini soalnya sudah jelas. Urutkan dari terkecil sampai terbesar. Berarti dari yang paling kecil sampai terbesar. Nah, di dalam catatan yang saya sudah bagi, itu sudah ada. Nah, coba kita lihat nih ya. Dari 39, saya nggak sebutin namanya, ini ada orang pertama. Nah, dari guru, dari semua guru, bisa melihat kapan dikumpul tuh ujiannya. Ini lihat ya, orang pertama yang mengumpulkannya. Saya nggak kasih tunjuk. Ini nilainya 32, berarti pilihan bergandanya yang benar ya. 32 pilihan bergandanya yang benar. Nah, kita lihat dulu. Saya kan. Nah, jawabannya file folder. Padahal di catatan sudah ada. Oke, di catatan sudah ada. Nah, yang sudah mengumpulkan di sini sudah ada nampak. Kita ujian dari 7.30 dan di temannya mengumpulkan di 7.52. Wow, dalam waktu 22 menit semua soal sudah dikerjakan. Nah, urutkan dari terkecil sampai terbesar. Jawabannya ada file, ada folder. Ini salah. Ini cukup besar nilainya 4 poin. Nah, ini ada GG, GGBT, bit, byte. Nah, saya nggak tahu ini apa artinya. 3 BYT, bit, BYT. Nah, ini ya, saya nggak kasih tunjuk namanya. Nah, ini juga nih. Ada PJG, PDF, PPT, PDT. Padahal di dalam buku juga sudah ada. Kita juga sudah membahasnya. Benar ya? Kita juga sudah membahaskan. Sebutkan 4 jenis ekstensi dari jenis data. Nah, jenis ekstensi data dari video itu, yuk coba dibuka dari mana nih? Ekstensinya.
Coba dibuka buku cetaknya nih. Halaman berapa nih? Halaman 11. Halaman 11. Sir. Di bagian yang tabel berwarna hijau. Benar ya? Di bagian tabel berwarna hijau. Nah, soal di uraian yang sebuah ini. Paling besar, paling mencolok warnanya. Dan masih banyak banget yang salah. Saya meminta 4 sesuai dengan di buku, tapi masih ada aja juga yang menjawab 1. Entah itu MP4 atau bagaimana sekalipun. Nah, yuk coba sebutin di bagian ini. 4 jenis ekstensi dari jenis data atau file video. Itu halaman 11 nomor berapa nih? Nomor 6, Sir. Nomor 6. Benar ya? Saya udah buat, oke. Yang saya buat di dalam buku cetak sama yang di Google Form. Di bagian ini. Sama semua tidak? Sama semua kan? Sama, Sir. MPEG, FI, WMV. Saya makanya bingung nih padanya. Katanya tadi saya udah bertanya juga dari awal. Soalnya gampang kok jawabannya seperti begini. Gitu loh. Oke, nah untuk yang hadir saat ini ada 25. Seharap untuk selanjutnya di ujian semester dikerjakan, dibuat sebagus mungkin, diperhatikan sebaik mungkin supaya tidak ada asal-asalan memberikan jawabannya. Apalagi kalau namanya ujian semester itu sangat penting nilainya. Nah, kita dikasih waktu 1 hari untuk memberikan jawaban, seharusnya baik-baik dikerjakan. Oke, ini ya, ini saya cuma kasih tahu nih. Mengumpulkannya di tanggal 9 dalam waktu 37.52. Dalam waktu 22 menit sudah selesai dikerjakan dan ini rata-rata salah semua. Salah, nah uraian nih. Lihat uraiannya tidak ada yang benar satupun. PDF, PJG, dan lain sebagainya. Nah, jika nilai ujian itu 100, nilainya 20 tidak ada. Wow, udah berkurang 80. Nah ini. Tidak ada yang benar. Oke, nah ini saya nggak kasih tunjuk namanya nih. Kita ganti ke 39, orang terakhir yang mengumpulkan sama se. Oke, ini saya buat KN. Mengumpulkannya di tanggal 10 bulan 10 2021 di jam 6:05. Nah, di jam segini belum telat ya. Kita ujian kemarin di hari Sabtu ya, benar ya? Untuk ujian TIK kita di hari Sabtu di jam 7.30 sampai di jam 7.30 di hari Minggunya. Nah, temannya mengirimkan di 6:05. Nah, ini juga nih. Urutkan dari terkecil sampai terbesar. Jawabannya ini ada finite, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Ini mungkin salah pembuatan, salah penulisan. Oke, ini masih amankan nih. Untuk yang bagian ini, file disimpan di memori media penyimpanan komputer. Sebutkan 4 media penyimpanannya. Nah, di bagian ini, 4 media penyimpanannya itu terdapat di mana nih? Halaman berapa nih? 11, Sir. Halaman 11, di bagian mananya? Paragraf pertama. Benar ya, di paragraf pertama. Ayo coba dibaca satu orang tuh yang memberikan jawabannya. Diaktifkan dulu suaranya. Tadi ada yang bilang nih, jawabannya di paragraf pertama halaman 11. Oke, Angelica. Ayo Angelica. File dapat disimpan pada hard disk drive, floppy disk drive, CD atau compact disk, DVD atau digital versatile disk ataupun flash disk drive. Oke, thank you Angelica. Terima kasih. Nah, jawabannya sudah ada langsung di buku yang paling pertama. Yuk. Temannya menjawab ada folder, MP3, My Document, dan data. Nah, ini ya, untuk jawabannya itu adalah hard disk drive, dan seperti begini. Nah, untuk nomor 5 dan 4,
Saya udah kasih tunjuk uraiannya, nilai yang paling terbesar. Semuanya ada di buku. Di sini juga kita di halaman nomor 5 ini, ada di halaman 13. Ada di halaman 13 untuk nomor 5 dan di catatan juga saya udah buat. Tidak perlu capek cari-cari, di catatan yang saya udah bagi sudah ada. Di halaman 13 dimulai dari kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Nah, padahal ada yang kurang yaitu bit dan byte. Oke. Nah, ini oke lah, mungkin saya masih benarin kasih nilai 3. Karena rata-rata besar, mungkin di sini hanya ada kesalahan tulisan. PN ini seharusnya dibuat jadi B. Itu semasih maklumin. Semasih maklumin. Nah, kemudian coba kita acak-acak lagi nih. 26. Oke, 26. Sebuat yang paling terakhir. Nah, ini kan sudah benar nih. Hampir benar, sorry. Ini temennya rata-rata mencari dari Google. Kurang bit. Ada bit, byte-nya tidak ada, kemudian ada petabyte dan exabyte. Ini memang ada, tetapi itu sangat sudah di atas-atasnya. Sama seperti gini, di dalam mata uang Indonesia yang paling besar itu apa? 100.000. 100.000. Oke, sorry, saya ganti pertanyaannya. Di atas juta ada namanya apa? Miliar. Miliar. Dari 1 juta ada 10 juta, 100 juta ada miliar. Di atas miliar ada apa? Triliun. Nah, di atas triliun ada yang tahu namanya apa? Kuadriliun. Nah, ada namanya kuadriliun. Itu berarti 1 triliun itu 1000 miliar. Jika 1 kuadriliun itu adalah 1000 triliun. Wow, kita aja jika punya uang 100 juta atau 1 miliar saja kita bilang, kita bisa membeli apapun yang kita mau. Mau itu rumah atau makanan pun bisa kita beli sepuasnya. Nah, kenapa seperti kuadriliun tidak pernah dipakai atau jarang banget dipakai? Karena sampai sekarang masih belum ada orang Terlalu tinggi. yang terlalu tinggi dan masih belum ada yang mempunyai uang sampai segitu banyak. Nah, petabyte dan exabyte ini sudah benar. Tetapi yang paling banyak itu biasa dipakai adalah yang ini. Ini sudah benar, yang tidak kita pelajarin yang dikeluarkan. Nah, yang kita pelajarin ada bit dan byte tidak dikeluarkan. Nah, yuk coba yang hadir saat ini dari yang ada 27. Saya mau bertanya nih. Ada 26 nih. Ada ya? Ada 26. Yo, jika misalnya murid yang hadir saat ini disuruh untuk memeriksa jawabannya, dikasih nilai berapa lah ini? Ayo. Nilai poinnya maksimal itu 4. Apakah dikasih 4 atau 3 atau 2? Gimana? 3. 3? Oke, benar ya. So, biasanya ngasihnya malah 2. Kenapa 2? Karena ini nampak banget yang tidak dipelajarin yang masuk. Kalau misalnya hanya membuat segini, saya bakalan kasih 3. Kita tidak ada mempelajarinya, tapi temannya bisa keluarin jawabannya. Nah, berarti kan sudah nampak kalau misalnya jawaban itu bisa dari Google. Wajar tidak? Wajar ya? Nah, Iya. wajar ya? Oke, berarti semuanya dilihat kalau misalnya saya membuat seperti begitu. Nah, ini HDD juga sama. HDD itu adalah hard disk drive. Itu juga boleh masuk. Ada, oke, nah ini juga floppy disk juga ada masuk. Nah, ini saya nggak tahu, saya nggak sebutin namanya ya. Tapi dia temannya ini rata-rata ambil dari Google. Padahal di buku ada semua. Oke. Nah, suara saya ini udah hampir habis nih. Dari les 1 sampai les 4 saya ngomong terus. Nah, yang paling unik itu dari semua ini tidak ada di buku. Cuman yang ini tidak ada di buku, benar? Tidak ada di catatan. Rata-rata jawabannya adalah seperti begini. Yang di bagian sinilah yang paling banyak saya periksa.
Membuat file itu adalah kumpulan data yang disimpan dalam media penyimpanan data. Dan folder itu adalah kumpulan dari beberapa file. Nah, ini kita juga kemarin sudah kita demokan, sudah kita praktekin. Kalau folder itu yang berwarna apa? Coba saya ulang lagi. Folder itu Itu ada di catatan. Oke, udah ada di catatan ya. Oke, kalau gitu. Nah, yang kayak gini saya benarin ya. Oke, kita lanjut. Kita cari orangnya. Saya tidak nunjukin siapa itu nama orangnya. Nah, ini nilai 56. Berarti dari 30 soal, berarti sekitar 4 soal salah menjawabnya. Oke, sorry. Ada 2 soal dipilihkan salah menjawabnya. Ini saya. Nah, yang saya minta itu jawabannya seperti begini. Ini kan lengkap. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Di catatan ada, ini juga ada biarpun disingkat-singkat. HDD itu hard disk, CD itu adalah compact disk, DVD itu adalah di dalam buku, FTD ini adalah floppy disk drive. Oke. Yang itu kenapa salah? Yang mana? Ini rata-rata kenapa salah? Nomor 5. Ini Nomor jawabannya 5, saya memang periksa dulu. Saya di awal bilangnya bagaimana nih? Untuk semua jawaban menggunakan huruf Besar. huruf kapital atau huruf besar. Sebelum ujian Besar. saya udah bilang, di dalam sini pun saya udah buat. Nah, banyak banget yang tidak membuatnya huruf kapital. Nah, kalau misalnya dibuat menggunakan huruf kapital, pasti benar. Biarpun ini jawabannya Windows Explorer ini pun benar, kalau misalnya tidak menggunakan huruf kapital, itu jawabannya salah. Makanya saya periksa 2-3 kali. Nah, saya udah bilang dari awal, saya minta bantuannya nih, saya bilang menggunakan huruf kapital, seharusnya menggunakan huruf kapital. Oke, kita cari-cari orangnya nih, yang menggunakan huruf kapital dulu nih, biar semuanya pada paham nih. Ini juga menggunakan huruf kecil. Nah, ini juga nih, jawabannya JPP semua. Saya nggak ngerti apa itu JPP. Jenis ekstensi seperti X, titik Kok HPL. semuanya JPP? Saya nggak tahu nih, apa arti JPP nih, temannya nih. Saya nggak mau nyebut namanya, saya nggak tunjukin ya. Urutkan terkecil, jawabannya bit byte. Padahal jawabannya ada kilobyte, megabyte, dan lain sebagainya. Oke, kita cari dulu orang yang membuatnya menggunakan huruf kapital. Ini juga tidak menggunakan. Nah, ini kalau misalnya sesuai, dia akan langsung benar. Sama seperti yang saya tulis. Ini, oke, kita cari dulu ya. Rata-rata memang membuatnya itu tidak menggunakan huruf kapital. Nah, di sini, siapa yang membuat tulisannya dari huruf kapital nih? Saya. Kalau misalnya dibilang gitu, saya nggak tahu ya urutan berapa ya. Kalau saya tunjukin nanti, sorry, nampak nama itu. Nah, ini kan huruf kapital ya. Nah, ini kenapa salah? Karena ada tanda titiknya. Jika misalnya tidak menggunakan titik, itu seharusnya langsung checklist benar. Kenapa harus menggunakan huruf kapital? Nah, di sini saya mau cerita nih. Saya ngajar dari SD sampai SMP. Dari kelas 3 sampai kelas 8. Nah, satu kelas itu berapa muridnya nih rata-rata? Kalau kita lihat. 40-an. 40. 30-an sampai 40-an. Kita ambil tengahnya. Dari 30 sampai 40, berapa tengahnya nih? 20. 35. Dari 30 ke 40, tengahnya itu adalah 35. Nah, jadi kenapa saya menyuruh atau pengennya huruf kapital? Karena saya langsung memberikan contekan jawaban itu menggunakan huruf kapital. Jadi jika misalnya benar, dia tidak perlu diperiksa lagi nih. Seperti begini. Ini jawabannya tadi ada. Oke. Nah, jadi seperti begitu. Jadi kalau misalnya sudah ada jawaban yang benar, nah ini kayak gini. Nah, saya kan nggak perlu periksa lagi nih. Karena sudah benar. Langsung nilai 4 ini akan masuk ke bagian sininya. Oke. Kenapa nggak pakai titik, Sir? Kenapa tidak pakai titik? Nah, itu terserah kita sebenarnya mau buat bagaimana ya.
Nah, saya buat huruf besar gini supaya juga tulisannya lebih nampak. Ini juga benar karena di sini saya pakai koma, temannya menjawab pakai dan. Nah, ini kayak gini nih. Oke. Explorer ini kenapa salah? Windows XPLO. Oke, nah seperti beginilah pokoknya. Kalau misalnya menggunakan huruf kapital, dia akan langsung checklist benar. Oke, ini jawabannya. Nah, seperti beginilah yang seharusnya saya minta. Kalau misalnya menggunakan huruf besar juga, lebih nampak tulisannya. Nah, ini. Satuan titik-titik dari unit penyimpanan adalah bit. Udah di sini saya sudah buat satuan titik-titik dari unit penyimpanan adalah bit yang terletak pada komputer. Jawaban seharusnya itu adalah terkecil. Satuan terkecil dari unit penyimpanan adalah bit pada komputer. Itu juga saya udah buat di buku ya kalau nggak salah ya. Oke, sorry. Coba dibuka bukunya halaman 12. Ya, coba dibuka bukunya halaman 12 di bagian B. Di sini yang pada soal isian ini saya cuman suruh itu adalah oke. Nah, di bagian yang ini antara ada temannya bertanya, nanti kita bahas. Di bagian yang nomor 3 ini di halaman 12 bagian B. Di bagian B, sebaca bagian B itu di baris 1, 2, oke, di baris kedua sampai baris ketiga. Semua sudah nampak? Bagian B, baris kedua, 1 bit adalah, ada nampak? Nampak semua ya? Bit dan byte. 1 bit adalah unit informasi terkecil yang ada di dalam komputer. Satuan terkecil. Nah ini ya, sudah dibuat di sini adalah satuan. Jawabannya adalah terkecil. Di sini adalah terkecilnya itu adalah bit. Temannya menjawab byte. Itu salah ya. Nah pertanyaan temannya seperti begini. Jadi kalau kita tulis pakai huruf kecil, di formnya kan salah. Oke, seperti begini ya. Di formnya kan salah. Oke. Biarpun jawabannya benar, apakah sesalahin? Tidak ya. Saya bakalan periksa 2-3 kali lagi. Saya bakalan periksa. Nah, saya kenapa menggunakan huruf kapital? Saya bilang, supaya langsung di-input nilainya, langsung masuk ke bagian sini. Jadi saya tidak perlu menghitung-hitungnya lagi. Nah, seperti begini. Oke, waktu kita tinggal 8 menit lagi. Semua rata-rata udah saya bahas nilai ujian, nilai namanya pun juga sudah ada jawabannya. Ada yang mau ditanyain tidak? Dari tugasnya kah? Dari apa yang kita lanjut bahas topik kita selanjutnya dan lain bagaimana? Dari soalnya ini ada yang mau ditanyain? Di kelas 6A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang dapat nilainya 100. Ada yang dapat benar semua. Itu bukan benar semua. Saya kasih tambah nilainya. Mungkin salah satu. Ada dari misalnya nilainya 98, saya genapin jadi 100 nih. Karena absensinya banyak, bagus, dan lain sebagainya. Oke, nah dari soalnya ini, ada yang mau ditanyain kah? Jadi kalau buat tugas atau ujian, nggak usah pakai titik ya. Nah, untuk itu terserah kita mau buat titik atau tidak apa-apa. Tapi sebuah jawabannya itu tidak menggunakan tanda titik. Oke, nah seperti begini juga ujian ini. Oke, tugas. Saya kasih tunjuk untuk tugas nih. Kalau misalnya kita ujian di sekolah atau pembelajaran TIK sudah masuk, kita akan bahas seperti begini. Kita akan buat begini. Kelas 6A. Nah, saya sudah langsung memberikan jawabannya. Bekerja dengan komputer, kita akan selalu berhubungan dengan apa? Oke, jawabannya itu adalah file. Nah, kita kasih contoh nih. Kita kasih contoh, kita pilih dari orang 30.
Saya tetap nggak kasih tunjuk namanya nih. Oke. Ini maksudnya tadi ya, ada tanda titik di sini. Nah, kalau misalnya tidak dipakai tanda titik, mungkin benar. Nah, ini ya, seperti begini. Langsung baik, sudah ada langsung benar nilainya. Kalau misalnya sesuai dengan yang seperti saya buat, saya tidak langsung akan muncul nilainya. Oke, waktu kita tinggal 6 menit lagi. Nah, kita di minggu depan, kita akan bahas itu, coba buka kembali bukunya, di halaman 22. Dibuka bukunya halaman 22, kita bahas akses informasi modern. Nah, di minggu lalu atau 2 minggu lalu kita sudah membahasnya ya. Kita sudah membahas yang namanya internet. Tapi kita akan ulang lagi di zaman penggunaan. Oke, nah sampai di sini dulu topik kita nih. 5 menit lagi kita ngapain ya enaknya. Atau kita udahin dulu sampai di sini nih. Ya, coba dipilih nih. Kita lanjut